Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Berbagi informasi mancanegara saya bacakan dari repolita.com dengan judul "Pertama kalinya Putin gunakan rudal Kinsal berkemampuan nuklir untuk gempur Ukraina". Rusia melepaskan rudal hipersonik Kinsal yang berkemampuan nuklir dan tak terhentikan untuk pertama kalinya ke Ukraina pada hari Jumat 18 Maret 2022. Demikian diungkapkan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Rusia Igor Konashenkov Sabtu 19 Maret 2022, dikutip dari dailymail.co.uk. Rudal Kinsai katanya menghancurkan tempat penyimpanan senjata di bagian barat Ukraina. Rudal KH-47M2 Kinsal Rusia adalah rudal udara ke darat hipersonik aerobalistik berkemampuan nuklir. Rudal ini sulit dihentikan dan dianggap Putin senjata paling ideal yang pernah ada di dunia militer. Rusia belum pernah mengakui menggunakan senjata presisi tinggi dalam pertempuran. Namun kantor berita Rusia RIA Novosti mengatakan penggunaan rudal Kinsal adalah penggunaan pertama senjata hipersonik selama konflik di Ukraina. Moskow mengklaim Kinsal atau Belati dipastikan tak terbendung oleh senjata barat apapun saat ini. Rudal Kinsal yang memiliki jangkauan 1250 mil itu memiliki kemampuan nuklir. Ini adalah serangan konvensional. Sistem rudal penerbangan Kinsal dengan rudal aerobalistik hipersonik menghancurkan gudang bawah tanah besar yang berisi rudal dan amunisi penerbangan di desa Delitan di wilayah Ivano-Frankivsk, ujar Mayor Jenderal Rusia Igor Konashenkov. Konashenkov juga mengatakan bahwa pasukan Rusia menggunakan sistem rudal anti kapal Bastion untuk menyerang fasilitas militer di Ukraina di dekat pelabuhan Laut Hitam Odessa. Rudal Kinsal adalah salah satu dari serangkaian senjata baru yang diungkapkan Putin dalam pidato kenegaraannya pada tahun 2018, meskipun ada laporan tentang penggunaannya sebelum itu. Pada Juni tahun lalu, Rusia melakukan unjuk kekuatan militer besar-besaran untuk mengejek pasukan Inggris di Mediterania Timur. Pesawat tempur supersonik MiG-31K yang membawa Kinsal hipersonik dikerahkan dalam latihan dari pangkalan udara Putin di Suriah. Laporan di media pemerintah memperjelas bahwa latihan itu secara khusus dijadwalkan bertepatan dengan pengerahan kelompok penyerang Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang dipimpin oleh kapal induk HMS Queen Elizabeth. Hari ini, Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan telah mengerahkan rudal pantai Bastion di pusat-pusat intelijen elektronik di wilayah Odessa. Pada Desember 2021, Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengumumkan kemunculan resimen penerbangan terpisah yang dipersenjatai dengan pesawat MiG-31K dengan rudal hipersonik Kinsal. Sebelumnya, Putin mengatakan bahwa negara itu mulai membuat senjata hipersonik sebagai tanggapan atas penyebaran sistem pertahanan rudal strategi Amerika Serikat. Rudal KH-47M2 Kinsal Rusia adalah rudal udara ke darat hipersonik aerobalistik berkemampuan nuklir.
Kremlin mengklaim dapat mencapai kecepatan Mach 10 atau 10 kali kecepatan suara dan memiliki jangkauan lebih dari 1250 mil. Putin sebelumnya menggambarkannya sebagai senjata yang ideal, kemungkinan karena kemampuannya untuk melakukan manuver mengelak di semua tahap jalur penerbangannya. Rudal tersebut dapat membawa senjata konvensional dari hulu ledak nuklir dan dapat diluncurkan dari jet tempur termasuk pembom Tu-22M3 atau pencegat MiG-31K. Kinzhal mulai beroperasi pada bulan Desember 2017 dan secara resmi diresmikan oleh Vladimir Putin dalam pidato kenegaraannya pada tahun 2018. Namun ada juga laporan tentang penggunaan di Suriah pada tahun 2016 dalam pertempuran untuk Aleppo yang menyaksikan beberapa pembom perang paling intens dan mengakibatkan ratusan kematian warga sipil. Rusia mengatakan bahwa rudal itu dirancang untuk menyerang kapal perang NATO yang merupakan ancaman bagi sistem rudal Moskow, serta untuk menghancurkan sistem pertahanan rudal NATO. Rusia telah membuat bahwa ia mampu mengatasi sistem pertahanan udara atau rudal Amerika Serikat yang diketahui atau sedang dikembangkan. Pejabat pertahanan Ukraina belum mengomentari klaim Rusia. Rusia dilaporkan pertama kali menggunakan senjata itu selama kampanye militernya di Suriah pada tahun 2016 untuk mendukung rezim Assad, meskipun tidak jelas apakah ini adalah model yang sama. Beberapa pemboman paling intens terjadi pada tahun 2016 selama pertempuran untuk Aleppo yang mengakibatkan ratusan kematian warga sipil. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut rudal itu adalah senjata ideal yang terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara dan dapat mengatasi sistem pertahanan udara. Dilihatnya, sebuah desa yang indah di kaki pegunungan Kartani yang indah terletak di luar kota Ivan-Frankivsk menjadi sasaran pertama Kinzhal. Wilayah Ivano-Frankivsk berbagi perbatasan sepanjang 30 mil dengan anggota NATO Rumania. Sejak invasi Putin pada 24 Februari, sebagian besar pertempuran telah terjadi di timur Ukraina, lebih dekat ke Rusia. Ketika pasukan Moskow berjuang untuk membuat keuntungan signifikan lebih jauh ke negara itu. Namun dalam beberapa hari terakhir ada tanda-tanda lebih banyak serangan di sebelah barat, dengan 1 orang tewas semalam dalam serangan rudal di dekat Lviv. Serangan terdekat dengan pusat kota barat di mana ribuan orang telah melarikan diri. Serangan itu terjadi ketika pasukan Ukraina terus melakukan perlawanan sengit terhadap tentara penyerang yang terpaksa menggunakan serangan artileri dan tampaknya tidak pandang bulu di pusat-pusat populasi. Pasukan Moskow telah berhenti selama berhari-hari. Kiev telah mengklaim penjajah telah menderita hampir 15.000 korban. Sumber-sumber Amerika memperkirakan jumlahnya lebih rendah, mengatakan bahwa sejak ini 7.000 tentara Rusia tewas dalam pertempuran itu, termasuk 4 jenderal besar dan sejumlah perwira senior lainnya. Laporan pada hari Sabtu mengatakan bahwa seorang jenderal Rusia kelima telah tewas. Nah, demikian informasi kawan terkait perkembangan di Rusia dan Ukraina dan senjatanya. Kita doakan semoga Rusia dan Ukraina bisa segera berhenti berperang dan menjadi damai. Bagikan videonya kawan.